Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari akhir. Tadi malam kita sudah mendengarkan kultum yang disampaikan oleh Bu Titin tentang zakat, infak, dan sodako. Pada kesempatan ini saya Raihan kelompok D ingin menyampaikan sebuah kisah yang berkaitan dengan zakat. Apakah teman-teman sudah sedekah hari ini? Kalau belum, ayo segera kita bersedekah. Seperti yang kita ketahui, dari setiap harta yang kita miliki ada hak orang muslim lain. Contohnya, kita punya uang 50.000, maka ada hak orang lain dalam uang 50.000 tersebut. Dan sebaiknya kita berikan hak orang lain tersebut caranya dengan kita bersedekah. Teman-teman, sejarah Islam telah mengajarkan pada kita bagaimana seorang yang sudah mampu menunaikan zakat, jika masih tidak mau untuk menunaikannya, akan bisa menimbulkan mudarat bagi pemiliknya. Bagaimana kita bisa memetik hikmah dari kisah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah. Sa'labah adalah orang yang sangat miskin yang menunaikan sholat berjamaah di masjid. Sa'labah selalu pulang lebih awal dengan terburu-buru karena kain yang ia miliki hanya satu, dan Sa'labah harus bergantian memakainya dengan sang istri. Kemudian Sa'labah menghadap kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sa'labah lalu berkata, "Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya." Rasul menjawab, "Sa'labah, terimalah dengan tawakal rezeki yang ada serta bersyukurlah. Pasti Allah akan membalasmu." Sa'labah bersikeras menginginkan dirinya untuk menjadi hartawan. Kemudian Rasulullah memberikan modal sepasang domba untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, ternak Sa'labah berkembang biak hingga berjumlah ratusan. Kebun kurmanya pun luas dan subur. Mulai saat itulah hati dan pikiran Sa'labah dikendalikan oleh hawa nafsu. Setelah banyaknya harta yang Sa'labah miliki, ia takut akan kerugian yang akan menimpanya sampai membuatnya lupa dengan Islam. Sholat berjamaah pun ia rela tinggalkan karena sibuk mengurusi ternak dan kebun. Dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya Sa'labah terkenal sebagai hartawan. Ternak banyak serta kebun yang subur telah dimilikinya. Sampai datanglah wahyu untuk berzakat turun kepada Rasulullah. Nabi pun memerintah Ali untuk menagih zakat pada Sa'labah. Ali pun langsung bergegas datang kepada Sa'labah untuk menagih zakat kepadanya. Sa'labah pun menjawab, "Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini?" Ali berkata, "Tapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya." Sa'labah pun menjawab sambil marah, "Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka yang Allah sendiri tidak suci memberikan rezeki atas orang-orang itu?" "Tidak, saya menolak membayar zakat." Rasulullah merasa kasihan memikirkan Sa'labah jika sampai Sa'labah dilaknat oleh Allah lantaran perkembangannya itu. Maka Rasulullah memerintah Ali untuk menagih zakat kepada Sa'labah sampai 3 kali, tetapi Sa'labah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah berkata, hartanya Sa'labah tidak menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun benar-benar. Mendadak ternak Sa'labah diserang wabah. Hama mengeringkan tanaman kurmanya. Sa'labah pun datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat, tetapi Nabi menolak zakat yang akan dibayarkan Sa'labah. Lalu Sa'labah pun mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar berkata, "Maaf, aku tak menerima yang ditolak oleh Rasulullah." Kekayaannya Sa'labah pun musnah dalam waktu yang sangat singkat. Nasibnya terlunta-lunta, hartanya tidak dapat menyelamatkan dirinya karena tidak bersedia berzakat. Hancurlah semua kehidupannya dari kisah kehidupannya. Dari kisah tersebut, jangan sampai kita mencontoh perbuatan Sa'labah ya teman-teman, karena dengan kita melaksanakan zakat tidak akan membuat kita jatuh miskin.
Kisah tersebut membuktikan pula bahwa janji Allah dalam Al-Quran adalah benar. Jika kita bertakwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, seperti perintah untuk berzakat, bersedekah, niscaya Allah akan memberikan kita jalan keluar dari kesulitan yang kita alami. Dengan catatan zakat dan sedekah yang kita keluarkan adalah istiqomah terus-menerus serta ikhlas, tidak mengharapkan apapun walaupun itu hanya sebuah ucapan terima kasih. Nah teman-teman, kita harus ikhlas dalam bersedekah dan istiqomah seperti yang dianjurkan pihak sekolah melalui program sedekah subuh yang dilaksanakan setiap hari. Jangan lupa ingatkan juga orang tua di rumah apa sudah membayar zakat. Mendekati hari Idul Fitri, kita wajib membayar zakat. Fitrah bisa diserahkan ke masjid, pengurus zakat, atau ke orang yang berhak menerima zakat secara langsung. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah dan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Sekali lagi, lakukan sedekah secara terus-menerus, tidak harus selalu berupa uang. Sedekah bisa juga dengan tenaga dan pikiran. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa restu.